Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua. Di video ini saya akan sosialisasikan mengenai laporan harian traksi, cara pengisiannya. Untuk cara pengisiannya sendiri mirip-mirip dengan LH-LH lainnya. Jadi yang pasti di sini ada daftar tenaga kerja non-staff, itu hampir sama. Pengajuannya agar ajukan ke HO dan akan kami inputkan ke laporan hariannya. Kemudian sheet biru ini adalah sheet yang harus diisi oleh kerani traksi ya. Jadi di LH traksi ini ada daftar unit, pemakaian alat dan bahan, kemudian LH traksinya, dan yang paling penting di LH traksi ini adalah uraian-uraian pekerjaan yang ada di traksi, terutama yang berhubungan dengan alat berat ya. Jadi uraian pekerjaan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang menentukan nanti rupiah satuan preminya. Nah, jadi preminya ini berdasarkan uraian pekerjaan yang ada. Jadi pihak kebun kalau misalkan di dalam uraian kerja ini tidak ada satuan preminya atau preminya yang tidak masuk ke dalam uraian pekerjaan ini, silakan ajukan ke HO ya. Ini penting untuk pengisian laporan harian traksi. Jadi berdasarkan uraian-uraian pekerjaan ini baru nanti muncul premi bagi operator, motoris, supir dan yang lainnya gitu. Jadi berdasarkan uraian pekerjaan ini, dan uraian pekerjaan ini tidak bisa ditambahkan manual di sini, harus melalui pengajuan ke HO dulu. Jadi kami harus tahu apa yang ditambahkan dan apa yang dikurangi, karena di sini sudah tertera semua gitu. Jadi nanti di penginputan laporan harian traksi, pengisian uraian pekerjaannya adalah ini. Misalkan nanti ada pemakaian alat atau HM. Nah, pemakaian alat ekskavator long arm untuk satu HM-nya kita sudah tentukan 22.500, pemakaian HM U50 dan yang lainnya 17.500. Nah, nanti di input laporan harian traksi tinggal tambahkan uraian pekerjaannya, pemakaian alat HM. Nah, uraian pekerjaan ini tinggal pilih di sini. Nanti keterangan pekerjaannya adalah penjelasan pekerjaan itu. Misalkan pekerjaan menggunakan HM ini digunakan untuk bekerja apa. Misalkan angkut material, walaupun angkut material sebetulnya sudah ada di sini. Cuman apabila dihitung HM ya menggunakan pemakaian alat atau pemakaian HM ini gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena di sini berbagai jenis pekerjaan udah masuk sebetulnya. Jadi ya tinggal pilih aja jenis pekerjaannya apa yang menggunakan alat-alat tersebut gitu. Jadi tinggal pilih. Untuk penjelasannya sendiri ya silakan masukkan nanti di keterangan pekerjaan gitu. Nah, untuk yang berikutnya kita bahas mengenai daftar unit. Nah, daftar unit ini harus diisi jenis unitnya apa. Di sini sudah ada contohnya seperti ini. Kemudian ini nama unit, nama lengkapnya ya. Ini misalkan jika mesin berapa, kalau ada spesifikasinya seperti apa, kemudian nomor penomoran unit di kebun seperti apa. Misalkan ini Hitachi semi long arm ada H27, kemudian kondisinya seperti apa, baik atau rusak. Kemudian ini upah pokok per hari untuk operatornya berapa, karena kita mempunyai ketentuan yang beda-beda untuk setiap operator ataupun motoris ataupun driver, kita punya ketentuan yang berbeda. Kemudian ini upah pokok per hari untuk helpernya, ini juga sama karena ketentuan kita beda-beda, tiap alat pasti beda-beda.
maka harus diisi secara manual di sini. Nanti jadi upah pokoknya menyesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Oke, mudah-mudahan sudah jelas. Ini contohnya, silakan di pause saja. Untuk berikutnya itu pemakaian alat dan bahan. Ini pengisiannya adalah untuk mengisi pemakaian alat dan bahan ya, yang pasti. Yang pertama seperti pemakaian bahan bakar, kemudian pemakaian oli atau grease, kemudian pemakaian spare part. Nah, ini harus diisi setiap harinya dalam periode LH ini. Contohnya seperti ini, pengisian tanggal sudah saya jelaskan bagaimana. Isi bulan dulu, kemudian tanggal, kemudian tahun, kemudian ini nomor unit. Nomor unit ini listnya akan tersedia ketika daftar unitnya sudah diisi ya. Jadi daftar unit ini sudah diisi, maka nomor unit di sini akan mengikuti daftar unit yang ada. Jadi tinggal pilih aja unit-unit nomor berapa, nanti di sini akan langsung muncul nama kendaraannya, nama unitnya. Kemudian ini pemakaian bahan, jenis bahan yang dipakai itu apa, bensin, solar, dan bahan-bahan bakar lainnya kalau misalkan ada. Selain itu sih biasanya hanya bensin dan solar saja ya, satuannya liter. Kemudian jumlah bensin atau solarnya berapa, di sini per hari, per tanggal, per alatnya harus ada. Begitu juga dengan pemakaian oli atau grease, jenis olinya oli berapa, satuannya berapa, ini diisi liter ya. Kemudian jenis spare partnya apa yang digunakan, jumlahnya berapa yang digunakan. Jika ada part numbernya silakan lampirkan atau ketikkan part numbernya di sini ya, kalau misalkan ada. Nah, kemudian berikutnya ke laporan harian traksi. Untuk penginputannya, yang pertama tanggal seperti biasa, kemudian nomor unit ini tinggal pilih di tanda panah sebelah kanannya, tinggal pilih daftar unitnya sudah sesuai dengan daftar unit yang ada. Kemudian ini secara otomatis yang hijau ini akan terisi nama kendaraan atau unitnya. Kemudian nama karyawan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di LH panen dan LH rawat, harus sangat sesuai dengan daftar tekan staf, baik itu cara pengetikannya maupun ya pengetikannya lah. Dan ini juga apabila ada tambahan spasi misalkan seperti ini, yang pasti ini nggak akan muncul ya, makanya mohon dipastikan ini tidak ada tambahan ketikan lain-lainnya gitu. Kemudian jabatannya sebagai apa, apakah operator, motoris, atau mandor, di sini sudah tersedia. Atau kerani, di sini udah tersedia ya, tinggal pilih aja. Kalau tidak ada di sini masukkan ke lainnya. Kemudian tipe absensi tinggal lihat lagi ya di video LH rawat penjelasannya. Nah, ini untuk uraian pekerjaan adalah uraian kerja yang ada di sini. Jadi semua uraian kerja di sini akan muncul di laporan harian traksi ini. Jadi tinggal pilih aja jenis uraian pekerjaannya apa. Kemudian di sini penjelasannya mereka kerja apa. Kemudian berikutnya ini lokasi kerjanya di mana. Apabila ada di blok ya tulis penulisan bloknya yang seperti biasa ya, jangan seperti ini. Jadi penulisannya dipisahkan dengan strip seperti ini. Kemudian ini satuannya nanti akan menyesuaikan dengan uraian pekerjaan ini. Jadi kalau misalkan kosong ini berarti memang tidak ada pekerjaannya. Kalau misalkan yang HM kemudian hari, ini berarti dibayar sesuai uraian pekerjaannya ya. Karena di sini kan sudah ada nih satuan pekerjaannya. Sini ada. Kalau nggak muncul ya berarti tidak sesuai ininya uraian pekerjaannya. Kemudian di sini hasil kerjanya jika berupa rate berapa rate,
Kemudian jika berupa HM, berapa HM, hari ya pasti per hari. Kemudian ini HM atau kilometer jam atau jam awal. Ini karena ada permintaan dari kebun menggunakan jam dunia, ya menggunakan jam, jadinya diisi jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian ini HK, pengisian HK juga diisikan HK-nya saja. Kemudian ini apabila ada jam lembur diisi jam maksimal 3 jam. Apabila lebih dari 3 jam hanya dihitung 3 jam aja. Misalkan dihitung 5 jam, di sini masukkan input 5 jam, akan tetap terhitung 3 jam aja lemburnya. Oke, itu paling untuk penginputan di sheet berwarna biru ini aja. Berikutnya ini adalah monitoringnya. Ini untuk LH kalkulasinya atau perhitungan per orang per tanggalnya. Di sini ada upahnya berapa, kemudian ini VRA-nya. Apabila sudah terisi dengan baik semua, maka akan muncul di sini VRA-nya, rupiah per HM atau per kilometer. Ini monitoring pemakaian unitnya sudah ada. Kemudian ini jurnal untuk akunting, kemudian ini evaluasi untuk per jenis pekerjaan, per alatnya. Sini ada. Ini absensi karyawan, rekap absen, ini kemudian daftar upah untuk lampiran di PDO, ini MCM untuk data transfer, dan ini slip gaji sama seperti yang LH rawat dan LH panen, tinggal pilih nomor urut maka akan muncul slip gajinya. Ini akan muncul slip gajinya ya. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan LH traksi. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi KHO. Yang penting dari kami, uraian pekerjaan ini harus sudah sesuai dengan apa yang ada di kebun. Pekerjaan setiap alatnya sudah ada di sini. Apabila belum ada, silakan ajukan ke HO. Oke, itu paling untuk LH traksi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.